Karena orang tambah banyak depresi. Orang tambah banyak depresi, pengen jalan pintas, pengen ciawa cepet. Maka kita dengar waktu sebelumnya ada babi ngepet ya. Bener ya? Itu beneran ada loh di beberapa kampung itu. Bersekutu dengan tuyul. Betul. Emang ada itu ilmu. Atau bersekutu dengan peratu, siluman-siluman ular misalnya. Supaya dapat duit tanpa usaha, tapi cukup menyekutukannya. Itu terjadi, ya. Atau yang ingin hebat, bisa silat, bisa apa, lalu mengambil ilmu dari mereka, apa menyembah mereka. Berguru ke jin boleh, berguru ke malaikat boleh, ya. Nyembah yang nggak boleh, ya. Kalau misalkan ini sepengalaman, ya. Bukannya ini pakar jin juga nih. Sempat kita dalam persilatan itu kan kayak istilahnya mengambil, apakah itu salah satu nyambat iya, ambil, jadi dimasukkan ke si orang itu untuk bisa paham ilmu itu. Apakah itu salah satu masuk ke syirik itu dong? Karena saya menyaksikan sendiri itu yang seperti itu. Jadi hasil ada yang istilahnya ada orang di depan kita, jadi ada orang jadi kayak dimasukkan dan dia memang berubah seperti itu. Dimasukkan silat. Iya, dan dia awalnya nggak bisa apa-apa, tapi dia bisa satu. Tapi itu nggak permanen. Itu namanya nyambat, silat nyambat. Ada ya kayak download lah, tapi downloadnya ke alam itu, ke alam-alam siluman, alam-alam jin. Ya. Ada yang asli pakai kalimatullah, pakai nama Allah. Mintanya ke Allah, ya Allah, berikan saya silat A. Bisa. Masa ke jin dia bisa, ke Allah nggak bisa. Jadi kita nggak menentang juga semua silat itu. Ada juga silat yang bagus. Silat-silat spiritual itu ada yang bagus. Cimande itu kan yang buat wali itu. Cimande, dulu ada namanya Syah Bandar. Itu ahli-ahli zikir yang buat. Maka gerakannya pakai zikir awalnya. Lalu kemudian dibagilah silat jadi pencak dan silat. Pencak silat. Pencak itu gerakannya, silat itu mainan kolbunya. Namun kan ini kan dunia tergantung maka sanad itu perlu. Silsilah itu perlu kemana? Ya. Saya baru ketemu juga 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu ya, kita ketemu guru Abah Chatnika yang punya Yayasan Rumah Bambu, itu pemegang sanad Cimande. Ya. Itu guru-guru Cimande upgrade ilmunya ke beliau. Karena beliau dapat ijazahnya. Beberapa gurunya ngumpulin dia terus ngasih ijazah. Sekarang udah senior. Ustaz, antum upgrade lagi no. Ya, siapa tahu ada taman baru karena beliau menemukan namanya gerak silat hijaiyah. Jadi pakai pernafasan dan huruf hijaiyah. Itu perlu di-upgrade tuh, ya. Tapi aslinya Cimande, aslinya beliau. Nyambat itu ada yang pakai zikir, ada yang pakai sihir. Nah, ini yang mana nih? Tinggal dicek dulu. Ini yang disebut bersekutu dengan jin, bertransaksi dengan jin, dan itu zadu rohaqah, akan menambah dosa. Nanti suul khotimah orangnya. Ilmu debus sama, ada debus pakai zikir, pernafasan, ada debus pakai khadam-khadam jin. Nah, hati-hati. Ya, jangan sampai. Ini ciri-ciri antum udah punya nih. Tampang emosional. Gampang marah aja bawaannya. Terus dicabutin tuh. Ya. Harus dibersihin. Gampang tersinggung. Terus sering dengar was-was. Hajar aja. Apa? Gimana kalau ini? Hancurin aja dia. Nah, itu yang ngomong dia itu. Yang ngomong makhluk itu. Ya. Udah santai aja. Terus kesurupan lagi antum. Santai-santai. Kita ini khalifatullah di bumi, benar gak? Mereka itu mantan ex, bukan khalifah lagi. Mau kalah sama mantan ex, mau ngikut si mantan yang udah pensiun. Pensiun udah patah sayapnya 2. Masih mau ikut mereka. Mereka ikut kita boleh, kita jangan ikut mereka. Ya maaf ya jinnya yang ikut. Ini ngomong benar-benar aja nih. Ya. Tapi ada yang unik.
dalam Al-Furqan karya Ibnu Taimiyah, dia bilang isti'azah bil jin, isti'anah minta tolong kepada jin boleh. Itu agak kaget saya itu. Maksudnya apa tuh kan? Oh ternyata maksudnya gini. Saya kan bilang nih ke Ustadz Adam, Ustadz, bantu aneh dong. Syirik nggak? Ustadz, bawain itu dong, bawain kabel. Aneh ngomong begitu, minta tolong, syirik nggak? Nggak. Gimana Ustadz Edi? Bener? Aneh bilangin, Ustadz, bawain dong motor aneh. Ustadz, seterin dong mobil aneh. Tak tolong nih ceritanya. Help me, gitu kan? Syirik nggak? Jadi ternyata Ibnu Taimiyah, imamnya Wahabi nih, imamnya Salafi, bilang, saya sampaikan itu ada yang nggak percaya loh. Berarti dia nggak baca kitab gurunya kan? Nggak apa-apa lah, biar kita aja yang baca ya. Dia nggak usah baca lah. Al-isti'anah bil jin jaizah, dia ngomong itu. Mohon pertolongan kepada jin itu jaizah, boleh. Saya nggak ngomong gitu ya, yang ngomong siapa? Ibnu Taimiyah. Saya nggak ngomong begitu. Jika yang dimaksud, maka saya coba husnuzon kepada Ibnu Taimiyah. Kalau mereka suuzon sama kita nggak usah suuzon sama imamnya. Husnuzon aja, berbaik sangka aja. Mungkin maksudnya dia seperti Nabi Sulaiman menawarkan, ada nggak yang bisa bantu nih ngangkat istana? Apakah Nabi Sulaiman musyrik? Nggak kan? Itu maksudnya. Cerdas kan Ibnu Taimiyah? Cerdas dia. Yang kurang cerdas yang ngaku pengikutnya. Maghribnya jam berapa? Biar estimasi ke ya. 18.21. Oke. 5/4 lah ya, saya cabut. Wa annahum dhannu kama dhanantum alla yab'atha Allahu ahada. Bahwasannya kelompok jin yang jahat yang kemudian menjadi tempat persekutuannya manusia itu mengira, meyakini seperti kamu mengira, alla yab'atsallahu ahada, bahwasannya nanti Allah tidak akan membangkitkan seorang pun, yaitu hari kiamat. Jadi orang kalau udah mati, mati aja. Jadi jin itu teman-teman, nih kalian mau tahu cerita jin? Jin itu dia nggak akan mati kalau nggak dimatiin, dibunuh, diserang. Jadi jin ini kalau udah perang, berarti ada satu yang mati. Jadi mereka ini nggak akan selesai tengkar sampai ada yang mati. Kira-kira begitu. Kalau mereka selamat, berarti dia lari, dia sekolah lagi dia, belajar lagi ilmu kesaktian. Mereka penendang, ya. Ini yang jahat-jahatnya, yang baik-baiknya enggak, yang muslimnya enggak. Nanti dia cari lagi tuh. Nah itulah yang jadi cerita-cerita di kufu-kufu silat Cina itu kan. Dan tidak akan mati jin kecuali karena dibunuh oleh jin yang lebih kuat atau oleh manusia yang diberikan kekuatan oleh Allah. Baik itu wali ataupun dukun kuat, manusia-manusia paranormal misalnya. Bisa, yang penting jinnya jin lemah. Kayak tuyul itu bisa dia tuh paranormal bunuh itu. Tapi kalau jin-jin kuat yang jagain pohon umur 100-an 200-an tahun, nah itu agak kuat tuh. Atau yang ada di gunung-gunung, yang ada di sungai-sungai, itu tua-tua tuh. Jin itu nggak napak di bumi sebenarnya secara ilmu kita ya, karena dia sudah diusir. Maka mereka lari ke pohon-pohon, lari ke gunung-gunung, lari ke awan-awan. Yang bisa ke awan tuh yang bersayap. Ada yang lari ke batu-batu. Makanya tidak semua batu itu aman. Jangan-jangan ada isinya tuh batu-batunya. Cincin-cincin tuh bisa jadi ada isinya. Pohon. Makanya kemudian ada orang bikin rumah terus rumahnya terganggu terus. Mungkin dulu pohon itu diambil tanpa komunikasi sama dia. Dulu ada teman saya suka hiking. Saya masih jadi Wahabi tuh. Kita naik bukit, naik gunung, ya nggak tinggi-tinggi amat sih, ya lumayan. Dia mau motong ranting, terus dia bilang, izin eyang gitu. Eyang tuh panggil apa? Inye atau eyang tuh panggilan untuk jinnya. Izin eyang. Langsung saya pegang. Kau musyrik. Begitu saya dulu ya. Ente kalau ketemu aneh gawat cum. Musyrik itu.
bentak begitu. Kaget dia. Ya, itu saya udah menyakiti teman saya itu ya. Habis itu dia diam-diam aja kalau ngambil tuh dia. Padahal boleh-boleh aja tuh. Misalnya nih ada apa, kita minta izin penunggu gitu ya, boleh. Di sana sebutannya inyi, eyang, itu nggak syirik. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah tadi. Karena jin itu kan juga bisa diajak ngobrol sebenarnya. Dia juga makhluk kok, dia juga pengen dihargai lah kira-kira gitu. Ya. Dan Nabi dalam hadis Imam Hakim mengatakan bahwa jin-jin, setan-setan itu banyak di gunung. Jadi jangan heran kalau di gunung-gunung itu banyak yang hilang. Ya. Terus di tempat yang orang takut. Di mana orang takut? Di kuburan. Yang ketiga, rumah-rumah kosong. Dan Nabi sendiri ngomong, kamar kalau nggak ditempatin 3 hari aja, pasti ada yang nempatin. Maka kita kalau punya kamar kosong harus sering-sering mampir. Ya. Ini kita belum bahas ayat yang lain loh. Di ayat yang lain tentang mereka obrolan sama mereka. Jadi ada juga yang mereka yang ngobrol. Ini baru surah Al-Jin nih kita baca. Apa kata mereka? Wa anna lamasna as-samaa'a fajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuhuba. Jadi dulu jin itu punya tempat nongkrong di langit. Asik ya? Nongkrongnya ke langit. Seru nggak tuh? Capek ya, nongkrong di situ. Ngapain? Intel langit. Dia mau dengerin obrolan malaikat tentang takdir esok hari, atau takdir setahun ke depan. Karena takdir itu kan turun 1 tahun, satu dari Lauh Mahfuz turun 1 kali di langit. Begitu tuh printnya. Nanti ada takdir yang dirubah oleh Allah sendiri, ada yang dirubah dengan doa geser dikit, ada yang dirubah dengan syafaat Nabi. Itu suka-suka Allah tuh. Ya. Jin-jin ini ketika Al-Qur'an turun, Nabi lahir. Belum turun Al-Qur'annya. Nabi lahir, langsung ada pembatas abadi. Kalau mereka naik, mereka kebakar atau diserang oleh mereka. Nah, ini maksudnya. Jadi ada perubahan struktur di langit ketika Nabi lahir. Karena sang cahaya sudah muncul. Yang mana matahari bercahaya karena dia, rembulan bercahaya karena dia, bintang-bintang berkelip-kelip karena dia, menyambut dia. Pohon-pohon ini tumbuh itu karena menyebut salawat kepada nama Nabi Muhammad SAW. Itu sekarang lahir secara fisik. Apa yang terjadi? Maka Allah kemudian turunkan penjaga. Jadi di langit itu sudah siap-siap tuh penjaga-penjaga Nabi Muhammad SAW. Ada apa-apa sama Nabi, langsung mereka turun. Buktinya apa? Ketika Nabi Muhammad SAW diusir dari Taif, turun gak banyak malaikat? Itu malaikat yang tadi jaga tuh turun. Gimana bro? Gimana Sidna Muhammad? Kita balik aja tuh Taif seperti dulu zaman Sodom. Dia gak mau. Gak mau. Itu mereka gak ngerti siapa saya. Itu bahasa halus. Kalau bahasa aslinya gak begitu. Alam semesta ini kan tercipta dari nurnya. Maka beliau adalah ayahanda alam semesta. Mungkinkah seorang tua ingin menghancurkan keturunannya, anak-anaknya? Gak mungkin. Ada gak ibu, ayah doa, mati aja kau, dimatiin beneran, kecuali orang tuanya gila. Nabi bukan orang tua yang gila. Nabi sendiri yang mengatakan, aku kepada kalian kal walid, seperti orang tua. Walaupun ngomongnya pakai kaf, pakai seperti, tapi maknanya hakiki. Itu di hadis riwayat Ibnu Mas'ud ada. Nabi ngomong begitu, aku seperti orang tua kalian. Gak mungkin orang tua ingin celaka anaknya. Gak mungkin, wallah, tidak mungkin. Beda dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh kan bukan ayahanda alam semesta. Ya. Maka beliau santai aja ngomong begitu. Ya Allah, itu umat kalau enggak engkau hancurkan, nanti kalau lahir pasti jadi musyrik lagi, kufur lagi. Kan ayat setelah ini, sebelum ini, surat Nuh, ya kan? Innaka intazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajira kaffara illa fajirahun kaffara. Ini nih, menurut saya nih, Nabi Nuh, beliau merasa tidak berhak, merasa malu kepada Allah di akhirat. Ini karena doa ini.
Ya Allah, ini surat Nuh ayat 27. Sesungguhnya jika engkau sisakan mereka ada yang hidup, maka yang lahir dari mereka dua aja, fajjara, kafara, yang berbuat keji dan yang kafir. Ini namanya suudzon sama takdir nggak? Nabi Muhammad nggak ngomongnya, ya Allah mereka begitu, mereka nggak ngerti aku, semoga keturunannya percaya kepadaku. Beda kan? Umurnya cuma 63, Nabi Nuh 950, tapi secara rohani lebih tua siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira begitu ya. Apa kata mereka? Ketika kami naik ke langit, fawajadnaha muliat harasan syadida wa syuhuba. Ketika kami naik ke atas, banyak penjaga-penjaga dan banyak sekali meteor-meteor yang ditembakkan kepada orang yang mau naik ke atas. Jadi secara spiritual, alam gaib, kalau ada orang naik ke atas, metafisika ya, ada nih jin mau naik ke atas, maka ditembak pakai meteor. Jadi meteor itu menurut ayat ini bukanlah kejadian alam semesta biasa, tarik menarik magnet bumi dengan asteroid, tapi karena ada jin yang nyoba nongkrong di atas. Udah nggak boleh nongkrong, zona terlarang ya. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami' al-'an yajid lahu shihaban rasada. Ini ayat terakhir yang mau saya baca ya. Lalu mereka mengatakan, dulu kami, wa anna kunna, dulu ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, naq'udu minha, kami nongkrong-nongkrong di langit. Seru nggak tuh? Ya asik juga ya cerita jin tuh ya. Pengen diajak nggak? Maka aida lisami, tempat duduk nongkrong, kafe-kafe untuk nguping, dengerin malaikat ngomong apa sih gitu. Malaikat itu kalau ada printnya turun, itu mereka ngomong, oh besok Syanu begini nih. Kata satu malaikat, masa bisa begitu, kan dia orang jahat, kok dia bisa dibaik gitu ya. Ntar Syanu tuh, anak Syanu jadi ulama. Loh dia kan bukan ulama, masa anaknya ulama? Gitu. Jadi mereka nih kalau diceritakan kira-kira begitulah. Ini kira-kira ya, kalau dipermisalkan. Mereka menceritakan itu. Oh ntar Syanu begini, majelis ini, wah di majelis itu zikir-zikir kita dibaca, sehingga banyak orang-orang kita turun ke sana. Ntar aneh kasih tahu ke ente kapan si wali ini zikir, biar kita makan bersama-sama di sana. Jadi kalau kita zikiran nih, rutin kan zikir di sini, nggak lihat kan? Itu malaikat pesta di sini. Pesta zikrullah, karena itu qutul malaikah, qut makanannya malaikat. Quran zikir ya. Seru gak tuh? Tapi hati-hati, jin juga bisa ngerupain. Faman yastami'il an, siapa yang mendengarnya sekarang, yajid lahu shihabar rasada. Kalau mau coba-coba nongkrong sekarang, maka ada malaikat yang nembakin dengan meriamnya, dengan bomnya, shihaban. Apa arti shihab? Bintang meteor, api, bola api, rasoda yang mengejar mereka, melari kemana. Maka kalau ada tuh meteor sampai jatuh ngerungsuk di bumi, itu berarti ada malaikat yang bertahan, muter sampai. Kalau meledak di atas berarti kena dia. Mirip-mirip kayak apa namanya Cung? Kalau dipencet itu rudalnya itu bisa ngikutin ke sasarannya. Rudal ya? Ya. Tapi bener. Rudal ya? Rudal hatimu, ya. Itu dulu deh. Ini kita masih ada agenda lain nih. Satu pertanyaan boleh? 5 menit. Ustadz Edi nih yang mau nanya nih. Loh, Ustadz yang nanya gimana ceritanya nih? Langsung aja. Apakah kita bisa berteman dengan jin muslim itu? Mau berteman sama jin? Caranya sekaligus. Antum temenan sama makhluk di bumi aja belum beres, mau temenan sama jin? Ya, ini pertanyaannya gila nih.
Boleh nggak temenan sama jin? Ya salah. Bosan. Jangan sama jin, turun kelas ente. Temenan tuh sama malaikat. Ya, kalau mau temenan sama malaikat. Oh ya boleh. Ya, caranya. Pembahasannya jin gitu. Ya, jin ini kan ada yang bersayap kayak malaikat. Kan dulu mereka ketemu. Jin dan malaikat tuh dulu ketemu. Jin tuh dulu boleh yang bersayap boleh naik. Boleh naik dulu. Jangan. Kalaupun iya seperti yang diajarkan dalam perukunan itu kan ada tuh ya, perukunan orang Kalimantan itu kan ada Syekh Fatimah ya namanya, Al-Banjariyah. Wa khadim lana minal jinni bil iman. Kalaupun ada, bukan dia teman khodam. Maka berkhodam dengan jin itu harus dengan syarat iman. Kalau enggak matinya suul khotimah. Dan ilmu ini sebaiknya kita nggak usah ambil. Kenapa? Itu ilmunya Nabi Sulaiman. Itu ilmunya Nabi Sulaiman. Kalaupun turun nanti, turunnya ke Imam Mahdi nanti. Bukan kita, itu bukan hak kita. Karena Nabi Sulaiman doa, ya Allah beri aku mulkan, satu kerajaan kekuasaan yang layan bagi, yang tidak pantas oleh seorang pun setelahku. Gimana ayatnya? Layan bagi li ahadin min ba'di, ya. Enggak pantas seseorang pun mendapatkannya. Maka ketika Nabi masuk ke masjid, Nabi ngeliat ada jin, langsung diikat sama Rasulullah. Itu mau dibiarin tuh tadi diikat. Habis itu Nabi lepas, karena Nabi ingat ayat itu. Ternyata Nabi dengan Nabi pun tidak ada cross wilayah. Itu istilah teman saya di satu tempat. Ini haknya Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad nggak mau ambil, walaupun itu ilmunya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan unlimited ilmunya di sisi Allah, terserah mau ngambil apa aja boleh, kan kekasih. Habibullah itu ilmunya tanpa batas. Itu Habibullah. Kalau Nabi Ibrahim kan Khalilullah, teman, masih ada batas. Kalau kekasih, aku, kamu, kamu, aku, punyaku, punyamu, punyamu, punyaku. Begitu Allah membahasakan ke Nabi Muhammad, ya. Maka dalam syair-syair itu kan, ka'annaka khuliqta lima tasya', gimana? Yang dari Mesir itu, yang Atif ya, Mustafa Atif ya. Ya, antum enggak apalagi Quran doang ya. Bagus. Seakan-akan engkau dicipta sebagaimana kamu mau. Jadi Nabi itu maunya gimana, itu yang Allah kasih. Ya maunya Nabi kan maunya Allah juga, ya enggak? Kira-kira gitu. Jadi jangan turun kelas, jangan turun kelas temenan sama jin. Kalau jin maunya khidmah sama kita boleh jin khidmah sama kita. Tapi kalau temenan, antum sama manusia aja belum beres, gimana sama jin? Tengkar mulu ntar. Tersinggung ntar, lu kok begini sih? Gucek lu, ntar gitu ntar kan. Teman sama teman tuh tengkar pasti, ada gesek-gesekannya. Apalagi saudaraan, kan? Bener gak? Jadi kalau kita belum beres sama yang kelihatan, ini gimana yang gak kelihatan? Ya? Emosi dia lebih tinggi dari kita. Ya? Jadi cita-citanya tolong disimpan, ya. Nanti aja di surga ya. Ya. Pertanyaannya tadi Ustaz bilang ada takdir yang geser. Ditunda. Digeser. Ya digeser. Apakah kita bisa menyimpulkan dengan berakhirnya perang dingin, nggak terjadi perang dunia ketiga, itu juga bisa dikategorikan terhadap takdir yang ditunda. Soalnya nggak bisa dibayangkan kalau perang dunia ketiga terjadi. Ditunda Pak, bukan berarti nggak terjadi, bakal terjadi. Parah lagi Pak. Tapi saya nggak tahu Bapak ini umurnya masih ada apa enggak. Jadi perang dunia ketiga itu bakal ada. Dalam hadis disebut al-malhamah al-kubra, the biggest war. Ya. Perang terbesar di alam semesta. Itu bukan perang negara dengan negara, perang manusia dengan dajjal, manusia mukmin dengan dajjal. Tapi dajjal ini punya tentara, tentaranya Yahudi Nasrani mah nggak urusan kita. Tentaranya Muslim yang sudah menjadi Khawarij. Yang paling banyak Islamnya di mana? Ini kabar gembira apa kabar buruk nih? Maka nanti Khawarij banyak di Indonesia. Kabar gembira apa buruk nih? Saya takut jemput begini nih, ya.
Muslim bunuh Muslim, Pak. Di sono takbir, di sini takbir, gawat ya. Karena tentara Dajjal itu yang paling bahaya, Khawarij. Orang yang bawa nama Allah untuk bunuh orang. Orang yang membawa kitabullah untuk menghalalkan darah orang. Ini yang paling bahaya. Ini bocorannya, Pak. Ini nggak ada geseran, emang takdirnya belum ada. Takdirnya bentar lagi, Pak. Ingat aja kata-kata ahli ekonomi, 10 tahun lagi, 9 tahun lagi bakal terjadi krisis bahan bakar di alam semesta. Saya yakin itu ujungnya. Jadi bisa disambungkan. Maka mereka udah mulai convert ke listrik, baterai. Waduh, gawat kan. Nanti itu gawat. Mumpung masih bisa beli mobil lagi aja, Pak. Gak dicanda, Pak ya. Canda tapi menakutkan ya. Barangkali itu Bu Haji ya, teman-teman, adik-adik santri, bisa dipahami nggak ceritanya, kisahnya, surah Al-Jin ya. Jadi ayat ini bukan untuk undang jin, jangan. Ayat ini untuk memahami karakter jin. Ini belum selesai, baru beberapa. Mungkin kalau sempat nanti kita buka sesi 2-nya, insya Allah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung pamit Bu Haji? Khawatir telat. Udah habis susunya.